Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang mudah-mudahan kehidupan kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali berkumpul mengkaji sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga hari ini dinilai oleh Allah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan pahala taklim di hari ini lebih bernilai dibandingkan dengan taklim-taklim yang pernah kita lalui bersama. Karena ini hari istimewa, ketentuannya juga istimewa, beda dengan hari-hari biasa. Seperti pernah saya sampaikan, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di hari-hari lain, termasuk bahkan di bulan Ramadan. Nanti ada beberapa hal saat kita beramal di awal bulan Dzulhijjah ini, bahkan pahalanya melebihi amalan di bulan Ramadan dalam beberapa sisi. Misal, kita beri contoh hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau dan orang tuanya, menyampaikan informasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, "Ma minal ayyami", tidak akan pernah ditemukan bilangan hari. Tidak akan pernah ditemukan bilangan hari dalam setahun itu. Al-amalu shalihu fiha, jika Anda beramal saleh di hari-hari ini saja, tidak pada yang lainnya, maka amalan kita itu ahabbu ilallahi, akan sangat dicintai oleh Allah. Ini kalau bapak ibu beramal saleh di luar hari ini, amalan kita berpahala, tapi belum tentu Allah cinta. Tapi kalau kita melakukan di hari ini, amalan kita selain berpahala, plus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hari-hari itu? Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Ini istimewa ya. Saking istimewanya kita bandingkan pahalanya. Saya percepat. Oh, para sahabat kemudian mengklarifikasi, meminta penjelasan lebih kepada Nabi. Walau jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang berjihad fi sabilillah dibandingkan dengan beramal di 10 hari ini, masih unggul mana? Masih utama mana? Kalau jihad itu pahalanya besar tidak? Luar biasa. Tapi pernyataan Nabi mengejutkan, Pak. Walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak akan bisa menandingi keutamaan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi kalau ada orang jihad dibanding dengan orang baca Quran 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu masih unggul yang baca Quran ya. Kecuali kalau jihadnya 10 pertama bulan Dzulhijjah, lebih unggul jihadnya ya. Illa rajul, kecuali ada satu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun selama hidup. Amalan ini saja satu, tak bisa ditandingi dengan apapun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai', kecuali bila ada seseorang keluar, dia berjuang dengan diri dan hartanya sampai meninggal dunia tidak kembali lagi. Persis seperti orang yang berhaji ketimpa tren saat di Masjidil Haram itu ya. Dia mengumpulkan uangnya, dia jual kebun, jual tanah, tabungannya dibongkar puluhan tahun, berangkat dengan hartanya, datang dengan fisiknya. Subhanallah, belum tuntas dia lakukan, mau datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Maka itu pahalanya, Masya Allah, sudah gak bisa ditandingi dengan apapun lagi. Bahkan turun ayat khusus itu, sampai tadi di Al-Ikhlas subuh, saya sampaikan ayat ini. Quran surah keempat An-Nisa ayat yang ke-100 ya. Quran surah An-Nisa ayat 100.
Lihat ayatnya. Dan pertengahan ayatnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, pertengahan ayatnya sampai ujung. Dan bila ada seorang yang keluar dari tempat dia tinggal untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, berusaha memperbaiki diri, belum tuntas dia tunaikan amalannya, thumma yudrikul maut, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka yakinlah pahalanya sudah tercatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di orang haji yang terjebak kredit itu, pahala haji sudah dapat. Berbahagia, saking sayangnya Allah, seakan-akan kalau dalam bahasa kita, sudah kamu jangan terus sampai lumpuh, panas, capek, berdesakan. Sekarang aja selesai. Sekarang selesai, disempurnakan amalannya, diterima pahalanya, dan jangan pulang lagi ke Indonesia. Nanti maksiat lagi, baru turun dari bandara sudah lihat yang tidak tepat. Dengan informasi yang salah, kaki melangkah pada yang keliru, sudah mampu kena maksiat lagi. Nanti jangan pulang lagi, di sini saja wafatnya. Di bumi terbaik, tanah terbaik, wafat di masjid terbaik, langsung di rumah Allah yang pertama kali dibangun. Sudah. Jangan khawatir keluarga, nanti Allah gerakan hamba yang lain. Raja kecil dunia, coba berikan perawatan 1 juta real sampai 3,8 miliar. Tidak cukup dengan itu, jangan. Itu urusan dunia saja. Tahun depan undang lagi haji spesial undangannya. Masya Allah. Sudah cukup amalnya diterima, jangan kembali lagi. Wafat sekarang, yang hidup masih dimuliakan. Yang kasihan kita yang masih hidup sekarang. Pulang dari Al-Ittihad mata bisa maksiat lagi, karena lihat yang salah. Baru bangun tidur saja lihat TV sudah salah, iklannya sudah keliru, dengarnya sudah kusik, langkah sudah melangkah ada yang salah. Masya Allah. Maka kalau tidak bisa mendapatkan amalan yang istimewa itu, dan itu dipilih oleh Allah. Begitu keren jatuh, yang kata orang di situ harusnya dia kena, dia lewat kedua, yang kena yang lain. Allah memilih siapa yang dia kehendaki sebagai ibrah bagi kita yang hidup. Maka kalau Anda tidak bisa mendapatkan keseluruhannya, maka setidaknya jangan tinggalkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Belum tentu dapat tahun depan lagi, belum tentu hidup. Karena itu kalau maksimalkan ada pahala yang sangat banyak. Saya ilustrasikan sebentar ya. Kalau hari biasa Bapak baca Quran, itu setiap hurufnya 10. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, falahu asyru hasanat, dia akan dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Dibaca alif lam mim, berapa huruf itu? 3 huruf, dapat 30. Kalau dibaca di bulan Ramadan, hadisnya qudsi, Al-Bukhari kitabus siyam nomor hadis yang keempat, wal hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan dilakukan di bulan Ramadan itu 10 kali lipat hari biasa. 100 pahalanya setiap hurufnya. Tapi Bapak Ibu bacakan hari ini, dan maaf inbox saja, tinggal 4 hari lagi sudah lewat yang 5 itu. Baca hari ini, itu nggak ada ukuran. Satu huruf yang bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1 juta. Jadi sangat rugi kalau hari-hari ini tidak ada yang beramal saleh. Itu rugi. Nggak baca Quran, nggak sholat sunnah, itu ruginya luar biasa, tidak dapat. Dan belum tentu hidup sampai tahun yang akan datang. Nunggu lagi tahun depan dan cuma 10 hari. Cuma 10 hari. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan taklim kita yang dilakukan hari ini saking sayangnya Allah, yang lain tidak dapat. Ada yang dapat informasinya, belum tentu punya kesempatan untuk datang. Ya, ada yang punya kesempatan untuk hadir, informasinya keliru. Ada bisa terjadi demikian. Ya. Kayak tadi subuh saya dapat terima SMS setelah selesai taklim. Ya, ada orang yang salah masjid, masuk. Ya. Ingin datang, tapi tidak berkesempatan datang, pindah ke tempat yang lain, dapat pahala, ya. Tapi Allah berkehendak yang lain. Maksud saya, kita telah dipilih, telah datang, telah hadir, maka ikhlaskan hati kita, jiwa kita. Insya Allah pahala hari ini tidak sama dengan taklim-taklim yang sebelum-sebelumnya. Tapi mohon ikhlaskan, cara melihatnya bukan sekarang, nanti. Saat di akhirat banyak orang kaget karena bizanya tiba-tiba berat. Tiba-tiba berat pada amalan yang dianggap ringan, ternyata menurut Allah sangat besar pahalanya. Bapak Ibu sekalian, saya khusus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang menginvestasikan waktunya hari ini, kesempatannya saat orang lain sedang istirahat, belanja, olahraga dan seterusnya, Anda menuju Allah dan Rasulnya, semoga Allah memberikan kebaikan yang tak terkira bagi kita semuanya. Hari ini
Karena kita hari spesial, pertemuan terakhir kita di bulan ini, sekaligus di bulan Dzulhijjah, ya. Karena itu, ya menuju ke 10 Dzulhijjahnya. Karena itu hari ini saya akan berikan kekhususan saja, kita bagi kepada 2 termin. Ya. Yang pertama, karena sudah dekat-dekat ke Idul Adha, maka saya akan mencoba membahas tentang persoalan-persoalan yang sering muncul di Idul Adha. Kita bahas hari ini. Lalu kalau ada masalah-masalah yang kira-kira akan ditanyakan, silahkan dituliskan. Nanti selesai saya bahas, kita bacakan persoalan-persoalan yang mungkin akan ditanyakan. Di hari ini khusus tentang tanya jawab keislaman saja, ya, persoalan umum. Jadi hadis Al-Bukhari kita simpan dulu, nanti setelah Idul Adha baru kita selesaikan. Karena ini pahalanya sampai 10 Dzulhijjah. Kalau tidak didapatkan sampai 10 Dzulhijjah, sayang. Ya, sayang. Ada yang tidak maksimal kita amalkan, pahala hilang. Hati-hati. Jadi jangan biarkan satu amalan kecil saja berlalu tanpa kita tahu ilmunya dan terlewatkan itu. Bisa. Kalau bapak jadi panitia kurban, misalnya, jangan dikira nggak ada pahalanya, Pak, atau pahalanya kecil. Bapak nggak kurban, tapi ketitipan hewan kurban bisa sampai 100 orang yang kurban. Itu dari setiap orangnya dapat pahalanya. Hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi kepada kebaikan sekalipun cuma menunjukkan saja, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Sama dengan ibu bikin status, hari ini ada taklim ustaznya sebulan di tempat A, jam sekian, materinya ini. Lalu ada orang-orang melihat status ibu, datang dia, setiap dia datang ibu dapat pahalanya, insya Allah. Cuma saya pahala sudah ada, ilmu berkurang. Sehingga ketika jadi panitia, pilih kambing, tahunya yang paling gemuk saja. Tidak tahu ketika dikumpulkan usianya belum mencukupi. Hati-hati. Lalu mau dipotong, ketika dipotong lupa, tidak dihadapkan ke arah kiblat. Tidak berdoa dulu. Padahal ada doa sebelum disembelih, doa setelah disembelih. Masya Allah, ada tata caranya. Setiap dilakukan pahala mengalir. Anda tertinggalkan itu sah korbannya, cuma pahala tidak dapat. Contoh, setelah hewan dipotong, biasanya diamkan begitu saja, sah. Hewan selanjutnya, lupa berdoa dulu, korbannya sah, cuma doa yang tidak dibacakan, pahala berkurang korbannya. Itu nanti diantara yang kita bisa maksimalkan. Ada sekitar 3-4 persoalan yang saya buka dulu, selebihnya nanti silakan. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Khusus terkait Idul Adha dulu, kalau tidak ada maka kita bahas yang lain. Di sebagian tempat sudah dibahas, barangkali ada yang juga sudah mengetahuinya, tapi untuk menguatkan saja. Insya Allah dapat hal yang baru. Satu hadis riwayat Abu Dawud, hadis 2452. Dua hadis riwayat Muslim, hadis 1977. Yang punya kitabnya jilid yang ke-7 halaman 152 sampai 154 dengan nomor 1162. Tiga hadis masih riwayat Muslim, hadis 1317, bersamaan juga di Musnad Ahmad. Nanti kita bacakan hadisnya. Hadis 16211. Kemudian Ibnu Majah yang terakhir, kita ambil di mahal saja. Hadis 2135 dari Abu Ayyub Al-Ansari dengan 3221 dari Jabir bin Abdullah, tentang puasa Arafah dan potong kuku rambut. Nanti kita bahas. Yang ini tentang panitia kurban, persoalan kulit, apa bolehkah dibayar tukang potong dengan kulitnya? Bolehkah diperjualbelikan? Persoalan kulit dan panitia. Ini sama, hadis keempat. Nomor terakhir, persoalan tentang kurban bagi keluarga. Nah, ini agak ramai dibincangkan. Apakah satu kurban untuk satu orang atau boleh untuk satu keluarga? Ya. Kemudian untuk yang meninggal dunia, untuk yang telah wafat, persoalan
Ini dalil-dalilnya nanti kita bahas pelan-pelan. Baik, ini tidak akan saya hapus nanti. Ya, bismillah. Kita mulai bagian yang pertama. Bapak Ibu sekalian, persoalan yang pertama tentang puasa. Apakah kalau saya akan puasa Idul Adha itu menjelang Idul Adha di bulan Dzulhijjah, apa puasa dari tanggal 9 atau tanggal 8 nya? Karena ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Yang paling tepat boleh puasa dari tanggal 1-nya. Jadi bukan dari tanggal 8, bukan dari tanggal 9. Bahkan boleh dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Cuma sudah lewat, ya, 5 hari ke belakang sudah lewat. Maaf, sudah lewat, ya. 6 hari bahkan sudah lewat, ya. Tinggal beberapa hari saja. Hukumnya apa? Sunnah. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 2452. Disebutkan di situ karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa kebiasaan Nabi yasumu tis'an min Dzulhijjah, terbiasa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, terbanyak kali Nabi. Bahkan acap kali Nabi 1 sampai 9 yang puasa. Tapi di hadis redaksinya menunjukkan perbanyak puasa. Jadi boleh perbanyak 1 sampai tanggal 9 puasa. Ya. Boleh bisa tidak diurut boleh. Tidak diurut boleh. Saya mau puasa 3 hari saja boleh. Ya. Tanggal 1 sampai 3 duanya tetap istirahat boleh, silakan. Ya. Yang nggak biasa puasa misalnya 1 hari ngambil boleh. Ya. Yang biasa Senin Kamis jadi puasa Daud. Ya. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 3, tanggal 3 puasa, 4 tidak. Demikian sampai tanggal 9. Sah, ya boleh diperbanyak. Ingin seluruhnya juga boleh. Sah hukumnya. Jadi ini sunnahnya kalau bisa sedapat mungkin perbanyak puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Apa manfaatnya? Faidahnya adalah supaya terkumpul banyak amalan. Seperti sering saya sampaikan, puasa itu satu-satunya amalan yang bisa mengumpulkan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Contoh, ada amalan yang kalau Bapak Ibu beramal, itu cuma satu saja pahalanya, gak bisa bergantung dengan yang lain. Sholat, ada sholat, ada infak. Bisa gak sholat sambil infak? Bisa gak sholat sambil infak? Bisa. Setelah baca Quran, ayat, mau rukuk. Begitu mau ruku ada kotak lewat, ada kantong lewat, kita simpan dulu di situ. Lalu ruku bisa nggak? Tidak. Kalau sholat ke sholat, infak ke infak. Ya. Tapi puasa itu sekaligus bisa menghadirkan banyak amalan yang lainnya. Contoh, Anda kalau sebelum puasa melakukan sholat fardu itu sudah cukup rasanya. Tapi kalau puasa ketinggalan sholat sunnah, rasanya itu ada yang tertinggal, ada yang kurang. Anda tidak puasa, nggak baca Quran, biasa saja. Sedang puasa, rasanya pengen baca Quran. Tidak puasa, mau infak agak susah. Maaf, keluarga di sini ada orang minta, Pak, Bu, mohon maaf, tolong, kapan-kapan saja Pak ya. Saat puasa, yang nggak kelihatan itu dicatat, dicari, didata oleh kita. Bukankah saat Ramadan kemarin yang fakir yang miskin didata oleh kita, anak yatim lalu dicari diburu, itu puasa keunggulannya. Jadi banyak pahalanya 10 hari itu kalau bisa manfaatkan berpuasa supaya amalan lain datang. Amalan ini datang, tapi tidak harus mesti semuanya. Kalau belum terbiasa silahkan ya, 1 hari, 2 hari agak perbanyak ya. Dan kalau sedang bertamu misalnya dihidangkan atau ada, tidak apa-apa dibatalkan puasa sunnah itu, tidak apa-apa dibatalkan ya. Dan dapat 2 pahala sekaligus. Yang pertama adalah kita dengan niat puasanya dapat pahala utuh itu pahalanya. Yang kedua adalah merespon hidangan kebaikan dari orang lain ya, supaya menghindari perasaan-perasaan buruk yang mungkin timbul. Apa makanan saya gak enak, sudah dimasakin dari makan, disediakan tidak ada. Salman Al-Farisi pernah berkunjung pada Abu Darda di hari puasa sunnah. Begitu datang, Salman puasa, Abu Darda juga puasa. Cuma Abu Darda tahu adab kedatangan tamu itu membuat hidangan. Begitu dihidangkan, Salman mau makan, kata Salman, kamu gak makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu makan juga dengan saya. Maka keduanya makan. Dua-duanya dapat pahala puasa plus pahala hidangan. Tapi jangan ingin batalkan puasa orang dengan ngajak dia makan ya. Tidak, itu tidak tepat ya, tidak tepat. Kecuali kalau memang tidak puasa, ada masalah. Ayo dapat 2 pahala, nah itu luar biasa. Apalagi kita rencanakan puasa dulu kan, paling-paling siang diajak makan, ya kan? Persoalan ya. Kalau
kenapa hari ini saya tidak puasa? Teruskan. Kalau Anda tidak bisa melakukan banyak ini, diperbanyak, tidak harus semuanya, ya, tidak harus semuanya, boleh. Ya. Tapi ingat ya, jangan mengkiaskan amalan. Harus pas sesuai sama, tidak semua harus disamakan. Dan ada amalan-amalan tertentu yang khusus di waktu itu tidak boleh dikiaskan pada amalan yang lain. Ya, bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud yang lain tidak ada. Saya mau bikin sholat Daud, subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu tidak ada. Ya, subuh, qabliyah sholat, qabliyah zuhur tidak sholat. Ya, sebelum asar sholat mutlak, pada maghrib tidak sholat, itu tidak ada. Ya, tidak bisa dikiaskan. Karena ini penting saya sampaikan. Kemarin kan musim-musim syariah, dimarah semua syariah itu. Ya. Ada hijab syariah, vokasi syariah, bank syariah, masing-masing pengen ikutan juga, macam-macam munculnya. Ya. Saya pernah di Palembang itu ada orang main pingpong, ya. Sampai tercetus kan nggak bikin pingpong syariah. Kalau senang servis, Bismillah. Kena CMS, astagfirullah. Kena CMS masuk, alhamdulillah. Gak bisa. Kacau itu namanya. Semua orang bisa jadi syariah ya. Baik. Gak usah dibikin-bikin lah, yang gak ada gak usah dibuat-buat. Kalau tidak bisa diperbanyak 1 sampai 9, maka mohon dengan sangat jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Hadis Muslim nomor hadis 1162. Ya. Tolong jangan tinggalkan. Walaupun hukumnya cuma sunnah muakkadah, tapi pahalanya luar biasa. Ibu dan bapak, ini Nabi sampai bermohon kepada Allah, sampai bermohon. Saya hampir tidak menemukan Rasulullah itu kalau minta sesuatu sampai bermohon, kecuali yang ini. Salah satu. Saya bacakan hadisnya ini. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah itu. Anni ahtasibu 'ala Allah. Saya berharap betul pahalanya di sisi Allah. Berharap, bermohon kepada Allah. Ayyukaffira sanati allati qablahu was sanati allati ba'dahu. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Insya Allah. Dosa setahun yang lalu gugur Pak. Kalau hubungan dengan Allah langsung hilang. Kalau hubungan dengan makhluk diselesaikan langsung gugur. Kita kurang lebih ini sudah 30 menitan. Ada nggak yang 30 menit sampai sekarang? Ya. Atau ada yang datang di jam 10 sampai sudah hampir 45 menit? Ada tidak yang tidak berbuat dosa? 45 menit ini saja. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Saya kasih handphone itu. Ada? Tidak ada. Mungkin juga pikiran kita keliru. Di Ustaz datang nggak ya? Udah jam segini belum datang. Ya. Teman saya hadir nggak ya? Situasi begini bagaimana? Dipikirkan pikiran kita mungkin sama. Mungkin keliru juga. Allah hati-hati. Dalam 40 menit, 45 menit saja mungkin kesalahan sudah terkumpul. Apalagi setahun yang lalu. Orang tua pernah menangis, tetangga pernah kecewa, teman pernah merasa dikhianati, sholat yang tertinggal, puasa yang pernah batal. Masya Allah, macam-macam. Dan itu dalam sehari, minta sehari saja puasa, setahun gugur. Dan Rasulullah itu sampai memohon, kurang apa lagi lupa, kurang apa lagi sampai memohon. Jadi kalau kita tidak puasa, menurut saya itu luar biasa. Ya, apa perlu Nabi memohon kepada kita? Tidak perlu. Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan pahala. Bayangkan setelah Nabi mohon-mohon dikasih pahala oleh Allah, kita yang tidak melakukan. Maksudnya seperti begini misalnya, saya memohon kepada atasan, misal kepada Pak Wali Kota, Pak mohon Pak Alindia itu dibantu, Pak Alindia lagi dan sebagainya, mohon diberikan bantuan. Ketika sudah diberikan, bisa datang 100 juta dari Pak Wali Kota. Ketika mau dikasih, yang di sini juga mau terima. Perasaan saya bagaimana yang mengusulkan ini? Kecewa luar biasa. Ini Nabi sudah memohon. Dan turun ketentuan Allah, diampuni dosa setahun berlalu, dijaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lalu dia tidak melakukan itu. Allah, saya bingung nanti bagaimana ketika bertemu dengan Rasulullah menjelaskannya. Bagaimana Bapak Ibu kalau ditanya, kamu kenapa tidak puasa dulu? Dosa kamu kan bisa gugur, sekarang kamu dihisapnya jadi capek. Luar biasa. Jadi saya sangat mohon, kalau saya boleh mohon, saya bermohon. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan tinggalkan tanggal 9. 9 berhenti. Bagi yang lebarannya hari Kamis, hari Rabu puasa. Bagi yang lebaran hari Rabu, hari puasa puasa. Ya. Dan jangan banyak diperdebatkan. Ya, mau hari Rabu, mau hari Kamis, yang benar 10 Dzulhijjah. Ya, silakan tanggal 9-nya puasa. Jangan tanyakan, enggak usah ada pertanyaan. Yang mana yang paling benar, Rabu ataupun Kamis. Ya, pemerintah juga bagus keputusannya.
Kami memilih untuk hari Kamis menetapkan dan mempersilahkan Ibu untuk Idul Adha sesuai dengan keyakinannya. Itu keputusan pemerintah. Jadi yang Kamis itu pemerintah, yang Rabu itu pemerintah. Tinggal kita milih saja mau Kamis mau Rabu, selesai. Ya. Kalau yang Kamis Arafahnya tanggal 9-nya tanggal berapa? 9 hari Rabu. Kalau yang Rabu hari Selasa. Saya mohon jangan tinggalkan dan jangan double. Awas, jangan double. Yang Idul Adha di hari Rabu, puasanya Selasa. Jangan puasa lagi hari Rabu. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Awas ya. Dan sama persis yang puasa yang Idul Adha di hari Kamis pun puasa hari Rabu. Hari Rabu. Tapi Selasa masih boleh puasa dia. Yaitu tanggal 8. Ya, tanggal 9-nya hari Rabu. Jelas? Baik. Ustaz kalau terima jatah berbaca 2 kali gimana? Hari Rabu dengan hari Kamis itu sah hukumnya boleh. Sah hukumnya. Jelas di sini? Puasa sudah selesai. Kedua, ini sunnah yang sering terlupakan, bahkan kata Ibnu Musayyib sunnah yang tertinggalkan. Seringkali tertinggalkan. Apa itu? Saya tidak bosan mengingatkan ini karena juga kejadian kemarin dapat info juga di Al-Azhar, bahkan ada yang keliru paham, tersebar paham ini harus diluruskan. Dan ini kurang lebih saya keempat kali mengingatkan di berbagai tempat. Ya. Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977. Kalau yang punya kitabnya cetakan dalam hadis itu halaman 152 sampai halaman 154. Saya mau berikan ilmu dulu. Kita belum masuk ke hadis Muslim. Kita masih di Al-Bukhari ya, pelajaran rutin kita. Kalau di hadis Muslim ada nomor hadis, itu nomor bab, nomor pembahasan. Dalam hadis itu belum tentu satu hadis. Di bab ini saja yang nomor pembahasannya 1977 itu ada 5 hadis terkait ini. Ada 5 hadis. Biasanya 5 hadis ini seluruh hadis yang terkait dengan persoalan, misal larangan memotong kuku dan rambut orang yang kurban. Ya. Saya ulang, bab ini tentang larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang ada tubuh orang yang akan kurban. Ya. Jadi kalau bapak ibu mau kurban, hati-hati mau kurban, maka tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya. Seperti apa ketentuannya? Kita bahas dulu hadis ini. Penting diketahui hadis Muslim itu ada beberapa ketentuan. Ada yang bintang 1 gitu. Ada yang bintang 2. Hadis keempat ada 2 bintang. Kalau bintang 1 biasanya itu isinya hadisnya saja. Hadisnya. Misal ada 5 hadis maka 5-5 yang ditampilkan kasih bintang 1. Tapi kalau hadis itu ada asbabul wurudnya, asbabul wurud. Sebab kenapa hadis itu muncul ya. Lahir. Misal ada pertanyaan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa hukumnya begini? Maka Nabi menerangkan kalimat begini. Nah sebab keluarnya kalimat Nabi itu, sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Kalau ayat Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada kejadian misalnya ada orang mabuk, lalu bertanya, ya Rasulullah, apa hukumnya minum minuman keras? Turun ayat misalnya Al-Baqarah 219. Karena ditanyakan turun ayat, maka turunnya itu disebut dengan nuzul, sebabnya disebut dengan asbab. Asbabun nuzul, sebab kenapa ayat ini turun, masalahnya ada apa? Kalau hadis ditanyakan muncul jawaban, sebab kenapa jawaban itu muncul, asbabul wurud. Jelas sih? Kalau di hadis Muslim ada asbabul wurudnya dikasih bintang 2. Bab tentang ini saya bacakan hadisnya, ada 5 hadis. Ali bin Musayyab dari Ibnu Musayyab, an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah seorang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Idza ahalla hilalatul hijjah. Apabila sudah diketahui awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyadhaha, dan di antara kalian ada yang akan berkorban, menyembelih hewan kurban, fala yamassa min basharihi wa sya'rihi syai'a. Di riwayat lain, fala yamassa min sya'rihi wa adharihi syai'a hatta yudhha.
Maka jangan sekali-kali menyentuh, memotong, menggunting rambut, seluruh rambut ya. Jadi bisa rambut kepala, bisa kumis dan sebagainya, dan kuku yang melekat pada seluruh tubuhnya. Jelas di sini? Sampai hewan korbannya disembelih, sampai hewan korbannya disembelih, bukan sampai Idul Adha, bukan sampai Idul Adha. Jadi kalau hewan korban bapak disembelih pas Idul Adha, setelah selesai, maka silakan potong. Kalau tidak, maka tunggu. Misal hari tasyrik, ini ada pertanyaan, boleh nggak ini? Ya, memotong korban di hari tasyrik boleh, boleh di antara dari ini, boleh silakan. Misal dipotong tanggal 11, maka cukurnya tanggal 11. Ya, potong tanggal 12, maka dipotong tanggal 12. Karena tanggal 13, maka cukurnya tanggal 13. Ya, baik kuku, rambut dan sebagainya. Itu batasnya. Dan tidak boleh melebihi tanggal 13. Ya, hari tasyrik. Hari tasyrik tidak boleh. Misal hewan kurban dipotong tanggal 14 Dzulhijjah, itu tidak sah dan menjadi sedekah. Awas hati-hati. Tidak tepat. Batasnya sampai 13 Dzulhijjah. Termasuk membagikan hewan kurban itu tidak boleh melebihi tanggal 13. Tidak boleh. Ya. Awas, salah hukumnya, haram hukumnya kalau sengaja. Kecuali ada kondisi darurat. Ada kondisi darurat. Misal seperti di Saudi, jutaan kurbannya banyak sekali. Dibagikan di situ tidak mungkin keseluruhannya. Kalau didiamkan jadi busuk. Maka dibentuklah kemudian menjadi kalengan dengan kalengan. Itu disebarkan, itu sah hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau menyebarkan di sini ditunda, dibikin kaleng dulu sampai lewat 1 minggu, itu salah hukumnya. Ya, dosa hukumnya nggak boleh ya. Kecuali kelebihan pada yang ada, dikirim belum memungkinkan, khawatir jadi busuk kalau didiamkan, maka boleh itu silahkan, mau diapun, mau dikaleng, atau mau didendek macam-macam silahkan. Ya, itu jadi persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Ketentuan memotong ini, awas hati-hati, ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Artinya kalau ada yang potong pun dia tidak berdosa, cuma makruh, tidak disukai. Makruh. Ini sebaiknya dilakukan. Hikmahnya agar Allah berkenan mengampuni dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya cuma khawatirnya ada yang kukunya terpotong duluan, belum minta ampun pada Allah. Terpisah itu. Satu saat di akhirat dihisab, kukunya menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Surat Yasin, mulutnya dikunci, nggak bisa bicara, kuku yang bicara. Ya Allah, saya pernah digunakan oleh si fulan di satu ruangan sendirian di atas meja untuk tanda tangan proyek yang tidak jelas. Dia menggunakan saya, ya Allah. Ya Allah, saya pernah digunakan si fulan untuk nampar orang, ngambil hak orang lain, mencelakai orang, cubit orang. Saya melekat pada itu pada jadi. Saat itu melekat pada jadi. Bersaksi di hadapan Allah. Padahal kita sudah memohonkan ampunan, cuma terpisah jadi saksi lagi. Ya. Karena itu bertahan dan bersabar sampai hewan kurban disembelih baru dipotong. Ada persoalan. Muncul masalah ini, Bapak Ibu sekalian, cuma di Indonesia saja, negara lain tidak ada. Negara lain tidak ada. Cuma di Indonesia ada paham yang menyebar bahwa yang tidak dipotong itu bukan kuku dan rambut yang berkorban, tapi kuku dan bulu hewan korbannya. Pernah dapat informasi ini? Nah, ini asalnya keliru paham. Asalnya adalah ada ringkasan kitab Sahih Muslim, ringkasan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah menerjemahkan, salah terjemah. Ini kelemahan ini. Kalau kelemahan para penerjemah di penerbit itu kadang-kadang kurang teliti, ya, kurang teliti, punya penyakit kutil itu kurang teliti. Ya. Ada 3 penyakit yang merebak di Indonesia. Ya. 1, kudis, kurang disiplin. Disiplin, ya. Waktu sholat dipakai main kerja, ya. Baru habis baru sholat, itu nggak disiplin tuh. Ya. Sama akhirnya terbawa ke kebiasaan semula. Coba lihat anak-anak kita itu kalau belajar, waktu belajar pakai main, waktu ujian pakai belajar, nggak disiplin itu. Ya. Tidak maksimal hasilnya, tidak maksimal. Sama ibadah juga begitu. Ini anak-anak muda kalau malam-malam pakai motor, nggak disiplin. Ya. Lewat aja terlibat polisi, ya. Berhenti, cepat. SIM ada apa? STNK, oh enggak Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu lewat begitu saja? Enggak tahu kalau ada bapak. Saya enggak tahu kalau ada bapak. Enggak disiplin. Jadi kalau ada polisi berhenti, enggak ada polisi lewat. Saya sering lewat tuh lampu merah kali malam gitu. Ya. Masih merah, masih lewat juga. Ada mobil, enggak ada mobil, dia diam. Lampu merah dia diam. Sudah biru, hijau baru jalan. Kan kita aturannya. Tapi kita enggak disiplin. Seringkali terjadi kecelakaan seperti itu. Ya, maaf, dalam urusan dunia ibadah juga begitu. Maaf ya. Waktunya keluar zakat tunda-tunda sampai Ramadan, lalu Ramadan banyak pahalanya keluar zakat. Gak disiplin, gak tahu kalau meninggal sebelum Ramadan. Zakat belum terbagi, dikira-kira harta waris dibagikanlah zakat itu bagian dari harta warisan, kan salah mata. Yang kedua kurang rapi. Ya. Paling gampang sholat berjamaah.
Imam mengingatkan 5 kali dalam sehari, bayangkan. Rapatkan, luruskan, nggak rapat juga. Kurang apa 5 kali dalam sehari? Seharusnya kalau mau sholat nggak usah dikasih tahu lagi. Begitu berdiri rapat, ini sampai rapatkan geser sampai ke tembok tuh. Mau sampai kapan kayak begitu? Tiap kali itu. Apa nggak bosan? Bapak Ibu rapatkan, luruskan 5 kali, rapat dalam sehari. Ketiga itu kutil, kurang teliti. Ini segala sesuatu dibagikan terjemahan, bukan spesialisasinya. Bukan spesialisasinya, diterjemahkan dan diberikan. Halaman 899 di kitab terjemahan ringkasan Sahih Muslim. Tertulis bab 1 yang tertulis bab larangan memotong kuku dan bulu binatang korban. Bulu binatang korban bagi orang yang hendak berkorban. Itu salah paham. Yang salah bukan yang menyebarkan, bukan yang mengajarkan, yang salah yang menerjemahkan, yang tidak melihat kitab aslinya, tidak merujuk lagi, diduga itu persis sama dengan kitab asli, disebarkanlah kemudian menyebar informasi yang keliru, amalannya jadi salah. Kalau kita lihat di kitab aslinya, itu semuanya menerangkan bukan hewannya, tapi orangnya. Bisa, dia dulu di hadisnya jelas orangnya. Ada asbabul wurudnya. Kenapa hadis ini muncul? Ibnu Musayyab satu kali dapat informasi sahabat, ya. Perhatikan kalimat hadisnya. Kunna fil hammami qubailal adha. Kami sedang di toilet menjelang Idul Adha. Jadi sedang bersih-bersih, siap-siap. Faqala nasun, orang-orang kemudian bersih-bersih, tapi ada sebagian yang mencukur. Ada yang cukur rambut, cukur kumis, qubailal adha, yang menjelang Idul Adha tanggal 8 tanggal 9 Dzulhijjah. Fakariha nasun, maka sebagian orang enggak suka dengan itu. Kan ada larangan. Maka dilaporkanlah kepada Ibnu Musayyib yang mengetahui tentang hadis ini. Laporkan kepada Ibnu Musayyib, ketika disampaikan, apa kata beliau? Hadza hadithun qad nusiya wa turika. Memang amalan hadis ini seringkali dilupakan dan bahkan tertinggalkan. Amalan sunnah yang sering terlupakan dan tertinggalkan. Dijelaskan hadis ini yang dimaksudkan orangnya bukan hewan. Keliru sampai sini ya? Dan sebetulnya kalau usah pakai dalil, pakai akal juga sudah tidak masuk akal. Bagaimana coba cara memotong buku sapi? Susah, negara kerja apa faedahnya? Apa faedah memotong buku hewan? Kalau dipegang dipegang kan begini, repot juga. Ya. Tapi jangan melecehkan, jangan menjelekan, dan jangan sekali-kali kita saling berselisih. Kalau tidak tahu, beritahu. Dan memberitahu orang itu gak usah sombong. Jangan mencela orang, merendahkan orang. Hati-hati. Manusia itu cuma menyampaikan apa yang ada dalam hati. Kalau dia senang mencela, berarti isi hatinya celaan semua. Itu. Dan Bapak Ibu ketika dicela jangan balas mencela. Kalau balas mencela berarti hati kita pun kotor itu. Jangan dicela, lebih baik maafkan, selesai masalah. Ya. Hati-hati, tidak peduli mau ulama, mau kiai, mau siapapun, ketika berbuat buruk akan ada yang salah di hati. Sederhana kaidahnya. Sederhana. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Pelan-pelan ya, teruskan. Persoalan ketiga. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1317 dari Ali bin Abi Thalib. Termasuk di sini riwayat Musnad Ahmad nomor hadis 16211. Saya bacakan hadisnya, dari sini kita munculkan persoalannya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau dan memuliakan wajahnya. Ada dua gelar untuk Ali bin Abi Thalib. Bisa radhiyallahu anhu gelar umum, bisa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa ada kalimat ini? Karena ada dua riwayat. Satu, Ali bin Abi Thalib itu pernah menatap begini, ya. Kemudian dipalingkan wajahnya oleh Nabi. Sudah cukup Ali. Yang pertama itu fitrah, ya, bagian dari kemanusiaan. Boleh. Yang selanjutnya itu setan yang datang. Karena ketika menatap begini, konon ada seorang yang sedang lewat, Ali melihat begini langsung dipalingkan oleh Nabi, ya. Kalau nggak sengaja begini, itu jadi masalah, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita kemudian terus menatap seperti itu, setan masuk. Maka anak panah setan masuk ke dalam otak kita. Ini sama, bukan hanya lihat laki-laki perempuan saja, ibu juga laki-laki begitu. Ibu ke laki-laki begitu. Jangan dikira hasrat laki-laki ke perempuan saja, perempuan juga sama. Ya kalau lihat atlet, tubuhnya atletis, wajahnya tampan, sama ada hasrat juga sama. Tapi tidak seperti laki-laki ke perempuan. Ya. Karena itu hati-hati, karena itu penting sekali diketahui, ghaddul basar itu penting. Menundukkan pandangan. Ya. Bukan hanya pada itu saja, pada barang yang bukan milik kita, ghaddul basar. Ya. Pencuri kenapa mencuri? Karena matanya kemasukan panah setan. Ya, masuk ke masjid awal-awalnya dia mau sholat, cuma matanya kena panah setan. Melihat tas sepatu orang lain, tahu harganya mahal. Ya, tergerak dia pelan-pelan sambil ke masjid jadi ngambil sepatu. Ya, tadinya nggak ada niat karena lapar masuk masjid dia tas orang lain dan orang lain bisa masuk ke situ macam-macam. Ya, di
Jadi itu dari mata bisa memunculkan hal yang buruk. Nah, Ali ketika melihat begitu dipalingkan oleh Rasulullah. Maka dia punya gelar, beliau punya gelar karena Allah wajah. Allah memuliakan wajahnya karena langsung yang memalingkan Rasulullah. Dalam riwayat lain, tapi ini tidak valid ya, tidak valid. Cuma cerita saja untuk diketahui, tapi tidak valid. Jadi tidak perlu terlalu banyak diyakini. Kalau Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah melihat, maaf, farajnya selama hidupnya. Kemaluannya tidak pernah lihat selama hidupnya. Karena itu tidak pernah melihat unsur terburuk dari hidupnya. Selalu lihat yang baik-baik. Itu Ali bin Abi Thalib. Tapi riwayat pertama yang digunakan. Amaroni, saya diperintahkan, telah memerintahkan kepada saya Rasulullah SAW, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aquma bi butnihi, untuk membantu memorganisir kurbannya Nabi. Betul? Membantu menyembelih, ya, mengorganisir kurbannya Nabi. Karena Rasulullah itu kalau dilihat hadis Ibnu Majah atau hadis 3221, rata-rata kurbannya 100. 70, 100, 70, 100, 100 rata-rata. Kaya bukan Pak? Saya mau tanya, kita klarifikasi dulu ya. Nabi itu orang kaya, orang miskin? Yang bilang kaya apa kan? Yang bilang miskin? Yang nggak jelas gitu. Kita itu kalau mau bicara sesuatu pastikan dulu. Kalau nggak yakin diam aja. Ya, Allah Maha lebih bagus. Nabi kaya atau miskin? Baiknya tahu, jangan mata. Kalau tidak tahu dia, pertanggung jawabannya mana? Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kamu merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutkan hari akhir? Karena setiap yang keluar dari lisan yang ditatap oleh mata, didengar oleh telinga, itu ada catatannya, akan ditanya. Masuk hati-hati. Makanya termasuk ulama, apalagi ulama. Ulama itu batasannya di Quran di surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu bukan orang pintar, hafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya, sejarah runtut luar biasa. Itu gampang, nggak jadi ulama pun bisa. Muslim aja yang bisa begitu. Yang dalam kitab hadis, mau jangan lupa pas kitab hadis, WC gitu, itu orang Belanda. Perintah Islam Muslim mengarang kitab indeks hadis besarnya luar biasa 7 jilid. Cuma dalamnya ada racunnya juga. WC. Karl Brockman itu mengarang kitab sejarah itu. Tuntutan ulama-ulama Islam ada di situ semua. Dan tidak sedikit kalau Muslim hafal Quran, tahu hadis tidak sedikit. Ini orang pintar gampang. Ulama itu yang sobat takut kepada Allah. Lisannya takut kalau mengeluarkan fatwa salah. Kalau bertutur Allah tidak ridha. Tidak mungkin ada ulama mencela, tidak mungkin. Karena khawatir ketika dia mencela Allah tidak ridha. Khawatir, takut. Kalau tidak punya sifat ini dia bukan ulama. Bukan ulama sekali lagi. Ya, bukan ulama, mungkin pintar saja. Banyak yang pintar. Ya. Ini sesuatu hal yang harus digarisbawahi. Nah, ini dalil menunjukkan pesan bahwa satu, Rasulullah itu orang kaya dalam urusan ibadah. Tapi miskin dalam urusan dunia. Misalnya Al-Bukhari nomor hadis 2013. Ya. Rasulullah itu pernah satu kali kata Aisyah sedang salat. Ya. Tiba-tiba Aisyah bergerak, tangannya itu terkena kaki Nabi. Ya. Bergerak, terkena kaki Nabi, terlihat Nabi sedang salat. Artinya apa? Kalau suami istri, ya, tinggal di satu tempat sampai suaminya sholat, istrinya sedang tidur, bergerak tangan istrinya terkena kaki Nabi, kaki suaminya. Artinya apa? Bukan hanya sempit. Kalau sempit SD51, RS7. Ruangannya sangat sempit sekali sehingga sewajaran saja susah. Itu Nabi itu. Dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan akhirat jangan coba-coba. Korbannya 100 ekor. Nabi, subhanallah, bebas dari hisab, tingkat surga paling tinggi, dijamin langsung masuk surga, bebas dari kesalahan, masih mau berkorban sampai 100 ekor. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, hisabnya menegangkan, amalan masih berantakan, surga enggak jelas. Ya. Kadang-kadang persoalan korban satu masih nuntut juga. Wah, saya korban kambing, boleh nggak dapat jatahnya sapi? Ini begitu. Nah, tidak sedikit ya. Itu persoalan. Ya. Nah, maka kita cari lagi. Makanya Nabi itu ada ilustrasi kalimat bahasa Arab bagus sekali. Seorang Rasulullah itu sedikit-sedikit beramal, sedikit-sedikit beliau tahajud, sedikit-sedikit baca Quran, sedikit-sedikit puasa. Tapi kalau dalam urusan dunia, makanya cuma sedikit, tidurnya cuma sedikit, bicaranya sedikit seperlunya saja. Yang baik diucapkan Rasulullah. Kita wajar, kita bukan Nabi, bukan Rasul. Tertukar juga apa-apa. Ya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit ya bicara. Tidurnya, maaf, sholatnya sedikit, baca Qurannya sedikit, puasanya sedikit. Ya, kita bukan Nabi, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Tapi masa masih seperti itu terus, mau sampai kapan? Ya,
Kita harus meningkat. Nah, Ali itu diminta oleh Rasulullah memorganisir kurbannya beliau. Ini dalil khusus sah membentuk kepanitiaan dalam pelaksanaan Idul Kurban. Boleh. Kalau ada yang mengatakan, kok ada sunnahnya itu zaman Nabi kan ada panitia, silakan kalau mau potong sendiri, silakan. Tidak masalah. Tapi hadis ini jadi alasan boleh sah hukumnya karena Nabi itu pernah minta bantuan pada Ali bin Abi Thalib. Jadi sah hukumnya dan ada pahalanya. Yang kedua, perhatikan kalimatnya, wa an aqsima luhumaha wa jilalaha, ya. Dan supaya saya membagikan dagingnya, bagikan dagingnya plus kulitnya. Plus kulitnya, bahkan pelututnya, kain pelututnya. Itu dibagikan. Wa la isyai'a minha al-jazzar, dan saya tidak memberikan sedikit pun bagian hewan kurban itu kepada yang memotong hewan kurban, penjaganya. Ini hukum yang kedua bahwa larangan, sekali lagi, dilarang kita menjadikan bagian dari hewan kurban sebagai upah kepada tukang potong, baik itu kulitnya, dagingnya, dan segala yang terkait dengan hewan kurban, bahkan dengan tanduknya sekalipun tidak boleh. Ini larangan, sekali lagi, tidak boleh menggunakan kulit hewan kurban atau misalnya bagian dari kurban sebagai upah kepada tukang potong, itu tidak diperkenankan. Sorry, hadisnya jelas. Tapi kalau hewan kurban ini sudah diberikan kepada pemiliknya, sahibul kurban, maka terserah dia, silahkan. Ya, apakah misalnya ingin dimasak, ingin dijual belikan karena dia punya kepentingan yang lain, misalnya, ya, bisa anaknya mau kuliah, mau sekolah, SPP nggak ada, cuma itu yang dimiliki, itu boleh saja dijual kalau sudah dibelikan. Ya, tapi sebelum dibagikan tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan alat tukar. Bahkan jelas di Ibnu Majah, di hadis riwayat Ustaz Ahmad, nomor hadis 16.211 ada kalimat dari Nabi, fala tabi'uha, jangan sesekali menjadikan itu sebagai alat jual beli sebelum dibagikan maksudnya. Ya. Bayar tukang upah, ya, untuk biaya operasional, yang dari situ nggak boleh, nggak boleh. Nah, hadis terakhirnya ujungnya, wa nu'ti min indina, kami memberikan bayaran itu untuk biaya operasional dan tukang potongnya itu dari kami sendiri. Kepanitiaan ini isyarat boleh Bapak Ibu sekalian mengumpulkan biaya korban itu plus biaya potongnya, boleh diatur saja dari situ, lebih gampang, ya. Jangan menggunakan bagian hewan korban, silahkan saja dari uang korban itu lebihkan, misal 100.000 Pak untuk biaya potongnya, 2 juta ditambah 100.000, korban untuk kambing 2.100.000, kalau sapi 2.200.000 ditambah 100, jadi 2.300.000 plus biaya potong. Dan Bapak Ibu yang menitipkan kepada dia pun awas, hati-hati, jangan banyak komennya dan jangan banyak komentar. Itu sedang dibantu panitia itu karena Allah mengerjakan, gak dibayar. Karena yang punya kewajiban itu sunnahnya, yang punya kesunahannya itu kita. Cuma dibantu oleh panitia supaya nggak susah. Harusnya Bapak Ibu sendiri yang nyari hewannya. Silakan itu bawa hewannya, Masya Allah. Silakan rawat sampai kurban, potong sendiri. Harusnya begitu. Harusnya, cuma karena ada panitia dimudahkan, dibantu, maka dengan bantuan ini pun kita mesti merasakan kebaikan-kebaikan. Awas, jangan jumawa ya. Yang bawa sapi satu, wah, sekarang yang bawanya jalannya aja udah lain, Pak, satu. Sekarang dibantu. Bapak itu harusnya megang sendiri, nyembelih sendiri, bisa nggak itu? Ya. Kalau kita merasakan ada orang lain membantu, jangan sombong, karena dibantu. Karena itu mintakan bagian. Ya, Pak, Bu, 100.000 untuk biaya potong. Silahkan operasional, boleh, sah hukumnya. Kalau ada yang kesulitan, jangan dibiarkan tidak berkorban. Pak, saya nggak ada biaya potongnya. Aduh, Bu, kalau gitu mohon maaf, nggak bisa korban di sini. Itu keterlaluan. Nggak bisa. Ya, cari yang lain. Ambil di kas masjid, ada sedekah. Makanya pisahkan ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nggak boleh nyatu. Berbeda penyalurannya, berbeda. Itu beda. Ya. Itu barangkali bagian selanjutnya. Dan hati-hati. Tidak diperkenankan menggunakan itu sebagai upah. Kalau sudah diberikan silakan. Kalau sudah diberikan itu silakan. Kulit berikan pada yayasan yatim piatu, silakan. Sudah diberikan dijual itu jadi kebutuhan harian, Masya Allah, diberikan pulpen. Begitu dipakai menulis, sepanjang masih ada tintanya, setiap tulisan pahala mengalir buat kita, Pak. Luar biasa itu. Ya. Maka yang cerdas, jangan ada kepentingan bisnis. Nah, korban itu kan sudah ikhlas, sudah selesai. Ya, kalau diberi, alhamdulillah. Ya. Baik, saya selesaikan dulu. Pertanyaan satu sudah saya jawab tadi. Ibnu Majah nomor hadis 2135, 3201. Korban di atas namakan siapa? Seringkali ditanya. Awas ya, kalau sudah saya jawab tahun ini, tahun depan nggak boleh nanya lagi.
Karena ini persoalan tiap tahun yang ditanyakan. Saya sering kali bosan itu. Tiap tahun yang ditanya itu aja, habis energi kita menjawab itu pertanyaan itu. Padahal bisa mengerjakan yang lain. Coba cek kalau Ramadan, pasti itu tahun depan ada lagi. Kalau sudah salat tarawih, apakah boleh tahajud lagi? Kalau sudah tahajud boleh witir lagi. Tiap tahun depan nggak bosan tadi itu. Ini juga sama nih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai kepada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221. Ra'aitu, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali dia akan menyembelih hewan kurbannya, setiap kali akan menyembelih hewan kurbannya, tadi 100 ekor itu, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Itu sunnahnya hadapan kiblat. Sunnahnya. Kemudian beliau mengucapkan, hati-hati nih ya, begitu dihadapkan ke kiblat, kalau bisa shahibul kurbannya ada. Kalau bisa. Kalau tidak, ketahui kapan itu dikorbankan. Kalau ada, sebaiknya mendampingi di situ. Bisa sambil megang, yang potong bisa yang lain, tapi dia bisa sambil megang. Atau kalau nggak megang, dia bisa menyaksikan di situ. Lalu ketika akan dipotong, lalu dia diucapkan, bukan sama yang potong. Sama yang kurban itu dia ucapkan. Kecuali kalau misalnya dianggap ribet, boleh ketikkan pada yang potong, atau panitianya. Perhatikan kalimatnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad. Syahidnya, ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga besar Muhammad. Ali keluarga besar. Tolong fokus di sini ya. Jangan keliru. Kalau disebutkan Amun, itu keluarga besar dari bapaknya, anaknya, cucunya dan seterusnya. Sampai habis keturunan itu Amun. Jelas ya? Baik. Di Rasulullah itu saat berkurban, itu meniatkan bagi diri beliau, terus keluarganya ikut. Dan keluarga besarnya ikut. Ini menjadi dalil yang sahih bahwa boleh kita berkorban. Korban di atas namakan satu keluarga besar boleh. Ya, misal satu hewan untuk satu keluarga boleh. Saya punya kemampuan, ya Allah, kambing satu, saya kan suka ada yang disatu-satukan, hari ini kakaknya, besok adiknya, tahun depan misalnya neneknya. Kenapa mesti begitu? Udah ada semuanya sekalian. Ya, satu hewan keluarga besar sudah, dan hadisnya ada. Nih, ada satu hal yang penting diluruskan di kita itu. Ya, tunggu sampai tahun depan lagi. Kalau kemampuan satu, dia akan keluarga besar. Ini persoalan yang salah kaprah itu salah satunya. Ada harus satu. Kalau memang cuma punya satu, untuk keluarga besar boleh semuanya, boleh sah hukumnya. Teknisnya bisa dua cara. Bisa langsung disebutkan keluarga besar sebulan, atau yang punya modal diikutkan keluarga di situ. Bisa. Saya punya uang nih, saya beli hewan kambing. Lalu saya katakan Allahumma hadza min ali Hidayat wa ali Hidayat. Ya Allah, ini dari ali Hidayat dan keluarga besarnya, satu kambing, karena mampunya satu. Jelas ya? Atau cukup langsung keluarga besarnya. Ini dari korban keluarga besarnya Bapak Ali Hidayat. Jelas sampai sini? Satu, pelan-pelan. Teruskan dulu. Kalau keluarga Nabi saat Nabi berkorban, semuanya masih hidup. Kau dari mana? Nabi punya anak berapa? Ini masalah. Nabi punya istri berapa? Oh, 11 atau 9? 9 atau 11? Aduh, ini repot ini. Gimana cara ceritanya ya? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kenal ibunya? Ibu masing-masing kenal? Ibu masing-masing kenal tidak? Nah, ketahuan kalau kenal ibunya. Kenal bapaknya? Nah, alhamdulillah. Tapi ada di dunia ini orang yang gak kenal ibunya. Ada. Bukan saat lahir gak tahu ibunya, bukan. Ya tahu ibunya, cuma gak kenal. Hati-hati ya, untuk orang Islam. Ibunya itu ada dua. Untuk orang Islam. Khusus. Satu, ibu biologis yang melahirkan. Yang kedua, ibu keimanannya. Karena ibu itu kan tempat kembali, tempat bertanya.
Kalau ada persoalan, lalunya ke ibu, secara fisik dimandikan sama ibu, menurut ke ibu fisikal. Tapi kalau Anda ingin bicara tentang keimanan, bagaimana cara meningkatkan ketenangan hati, menghindar dari kegelisahan, ingin tahu kalau Rasulullah seperti apa sholatnya, ibadahnya, maka tanyakan pada ibu-ibu iman kita itu. Istri-istri Nabi disebut oleh Quran Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ditetapkan lebih daripada 4 yang disepakati 9 karena semua perempuan ibu di muka bumi itu terminiasikan di istri-istri Rasulullah. Ya, dari mulai sifatnya, karakternya sampai bimbingan keimanan itu. Cuma sayang ada orang nggak kenal ibunya. Contohnya gampang, saya tanya yang ada di sini nih. Ayo, siapa aja istri Nabi? 1. Khadijah. Tapi kan nggak usah ditanya, itu sudah paham. 2. Ya, Aisyah. 3. Jumaidah. Oh, keterlaluan itu. Zainab, Hafsah, terus Saudah, terus Maimunah, terus ayo bilang sekelas tadi itu. Terus siapa? Salamah, Musalamah, terus ibu Safiyah, terus udah bu, belum diulang lagi. Ayo, masih 2 lagi tuh. Maryam Al-Qibtiyah, boleh lah ya, riwayat. 1 lagi. Sudah bu, barusan tadi. Ibu udah 2 kali pulang ini berapa ya? Ayo, 1 lagi. Awas, ada anak gak kenal ibunya. Awas, ya. Siapa? Udah, Pak, Maryam Al-Qibtiyah barusan tadi. Sudah. Udah bu, Zainab bu, sudah. Ayo, siapa lagi? Anak gak kenal ibunya. 11 lengkap, alhamdulillah. Bapaknya siapa? Bapak kita. Bapaknya? Bukan bapak Nabi Muhammad. Bapak kita? Nabi Muhammad salah tuh. Nabi Muhammad bukan bapak kita. Al-Qurannya bilang, awas, maka Muhammadul aba ahadin. Nabi Muhammad itu bukan bapak seorang di antara kalian, walakin Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Ya, siapa? Bapaknya Nabi? Bukan, bapak saya yang ada ya, istri-istrinya suami ibu saya itu bapak saya ya. Kalau Nabi Adam itu kakek moyang yang jauh. Baik, alhamdulillah. Minimal masih kenal dengan ibu ya. Masih kenal dengan. Terus kata dulu Al-Muhammad. Saat kemudian, mohon maaf, saat kemudian itu dikorbankan, ada sementara famili Nabi sudah tinggal. Di antaranya putra-putrinya. 3 putranya sudah tinggal, semuanya. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim sudah tinggal. Ya. Di antaranya kenapa putra Nabi diwafatkan? Karena kalau Nabinya saleh luar biasa baik, itu kemungkinan anaknya jadi Nabi lagi. Maka karena Nabi itu Nabi penutup, Nabi terakhir, tidak boleh ada Nabi kembali. Diwafatkan anak-anaknya gitu. Ya. Karena Allah ajal Allah sudah tiba, sudah pasti yang ditanya itu ajal Allah sudah tiba, wafat seluruhnya. Dan anak perempuannya pun tersisa Fatimah saja. Fatimah yang lain meninggal dunia. Ya. Tinggal Fatimah. Di akhir Fatimah yang hidup, yang terakhir, yang paling akhir. Maka ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya memasukkan yang telah wafat juga, ini pun kebolehan berkorban untuk yang wafat, untuk yang wafat yang telah meninggal. Teknisnya bisa disertakan pada yang hidup, bisa. Ada sikulan, ini 1 kambing dulu ya, 1 kambing misalnya atau 1 sapi. Saya punya ayah Pak, namanya Bapak Muhammad. Saya ingin korban ayah saya dan saya sertakan, boleh. Korban atas nama Adi Hidayat dan keluarga Bapak Muhammad Al-Naqub. Boleh. Atau saya sebutkan ayah saya langsung boleh. Sah. Tapi diikutkan pada yang hidup. Karena hakikat korban itu untuk yang hidup, bukan untuk yang meninggal. Cuma pahala kebaikan itu nanti disampaikan oleh Allah kepada yang meninggal. Bukan karena amalan dia, tapi ketaatan anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, itu sah hukumnya. Dan semua ulama sepakat, tidak ada yang beda. Semua ulama sepakat. Ya. Dari mulai Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua sepakat. Jika ada yang sekarang beda, itu beda sendiri. Ya, Bapak kalau mau tanya nanti, teruskan dulu. Dari sini belum selesai. Terakhir, nomor hadis 2135. Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh sahabat, ya, bagaimana keadaan korban di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau adalah menyembelih itu lahu wa li ahlihi. Ya, untuk diri dan keluarganya. Tapi ketika menyebutkan keluarga menggunakan ahlun. Pertama
kedua ahli. Pernah dengar ahli bait? Ahli bait? Di sini fokus. Kalau disebutkan ahlul, itu artinya keluarga besar tanpa dirinci. Tapi kalau ahdud, itu artinya keluarganya dipersonalisasi, dipersonalkan, dikeluarkan satu-satu. Itu ahdud namanya. Saya punya 2 orang anak, satu-satunya istri, 2 anak, 3. Apa tertawa sih? Ini istri saya, ya. Ini anak Muhammad, ini anak Edia. Ya. Saya ingin kurban, boleh untuk saya satu, lalu saya personalisasi. Saya punya kemampuan 4 kurban misalnya, ingin 4 ya boleh, sah. Misal orang ahli untuk satu-satu anggota keluarganya. Untuk istri saya satu, Muhammad Hamilul Quran, satu lagi Amelia Habibul Mustafa, bisa satu-satu. Itu boleh. Ini hadisnya. Ibnu Majah berhadis 2135. Tapi ini dalam konteks kalau sekiranya tidak ada kebutuhan prioritas yang lain. Lalu kita akan kelebihan harta, silakan personalisasi, boleh. Keanggotaannya setiap orang satu itu boleh. Kalau tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi saya tutup di sini. Kalau kita akan kurban, kemudian punya kemampuan lebih, hewan yang tidak lebih daripada satu, kemudian saat yang bersamaan ada amalan lain yang bisa menjadi prioritas. Pembangunan masjid, renovasi, anak yatim rumahnya roboh, atau tetangga tiba-tiba kita mau keluar mengatakan, Pak, anak saya mau operasi, mohon bisa dibantu. Maka yang paling tepat adalah cukup jadikan satu untuk satu keluarga, selebihnya untuk membantu orang itu. Itu amalan berpahala luar biasa. Ini penting saya sampaikan karena ada pemahaman itu mesti satu-satu, sehingga orang yang masih susah tak terbantu. Ya, sudah. Dan jangan bangga misalnya ini masjid sapinya 30, sapi 20 kok jadi lomba begitu. Ya. Bukan lomba itu hakikatnya. Ya. Kalau memang ada, baik, jelas, tepat silakan. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, al-ittihad misalnya sapinya cuma 3, tapi bisa merenovasi masjid sampai 30. Ya. Karena kelebihan yang ada itu masya Allah. Kalau anda sembelih sapi saat ini sudah selesai, daging dibagikan, setiap orang yang makan dagingnya dia ibadah dengan tenaga itu dapat pahala. Selesai dagingnya, selesai pahalanya. Masjid itu masih ada sampai sekarang. Kita meninggal dunia, pahala terus datang. Coba bayangkan ya, Bapak. Coba bayangkan. Belum kan saya belum bilang apa-apa. Ada orang, bisa kita punya untuk 2 kambing. Begitu kita setorkan 2.500.000, datang orang, Pak, anak saya mau operasi, kurang 2.500.000 lagi. Kita kasihkan di situ. Dia operasi matanya dari katarak sembuh, bisa melihat. Setiap dia lihat Quran, setiap dia sholat, melihat kebaikan itu pahala dapat pahalanya. Bahkan dalam keadaan anda ingin korban pun, kalau ada kegiatan lain yang lebih darurat sifatnya, maka yang terbaik adalah kita beralih kepada amalan menyembelih hewan. Dari amalan menyembelih hewan kepada amalan yang prioritas itu. Ya, itu syariatnya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah melakukan itu supaya menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib hukumnya, tapi bisa dialihkan kepada hal yang lebih maslahat. Ya, hal yang lebih maslahat. Baik, saya kira itu yang kita bahas. Masih ada waktu barangkali sekitar ada 20 menit. Mungkin untuk kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Sementara saya bacakan yang dulu yang sudah masuk. Kalau mau dituliskan silakan. Apakah boleh hewan kambing, korban kambing dipotong, diberikan haknya kepada sahibul korban, tapi sisa daging korban tersebut dimasak oleh panitia untuk konsumsi dimakan panitia korban sebelum dibagikan? Ya, syukran. Jatah korban itu nanti dagingnya dibagikan pada 3 golongan umumnya. Kaidah umumnya. 1, thuluthun li sahibil korban, 1/3 untuk yang berkorban. Ya, wa thuluthun li dzawil qurba, 1/3 untuk kerabat terdekat. Awas, kaidahnya kerabat terdekat tidak disebutkan kaya atau miskin. Ya, jadi kalau ada tetangga mau dibagi siapapun, bahkan mungkin ada non muslim mau dikasih sah saja. Kalau ada bagian yang diberikan sah. Ya, awas, itu boleh, hukumnya boleh. Dan ulama sepakat kan yang beda. Kalau ada maslahat di situ yang diberikan itu boleh. Dan sebelum anda bagikan doakan, ya Allah, jadikan bagian yang halal ini masuk ke dalam perut yang menjadi bagian yang halal dan menumbuhkan hidayah dalam kehidupannya.
Begitu kita doakan dia akan datang hidayah masuk Islam. Setiap dia beramal selama hidupnya tidak dapat pahalanya. Masya Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Dzabul qurban, wa thuluthun lil fuqara wal masakin, dan sepertiga untuk fakir miskin. Penting dulu digarisbawahi sebelum saya jawab ini dengan tuntas. Sepertiga yang dimaksudkan bukan sepertiga bagian daging total dari hewan kurban. Kurban misalnya 300 kilo sapinya, ya, terus dibagi 3, 100 kilo untuk yang kurban. Wah, mau dipakai apa itu? 100 kilo untuk kerabat terdekat, pakai miskin 100 kilo. Allah, tak tepat itu. Tak tepat. Yang dimaksud thuluthun di sini tafsir di hadis lain, maksudnya yang cukup minimal dibagikan, cukup dipakai makan selama 3 hari. Jadi kalau bapak ibu mau bagikan hewan kurban, satu plastik itu minimal cukup untuk 3 hari makan. Ya. Jangan kita bagikan misalnya sedikit saja, ya, sehari udah habis, itu nggak tepat. Minimal 3 hari, bagi pecah jadi 3 hari, pecah 3 hari. Ya. Termasuk saya kurban, berikan bagiannya yang sekiranya dia mau, kalau dia mau, dia terima, silahkan. Kalau dia terima, tapi adabnya, kalaupun pengen minta, itu sebetulnya hukumnya boleh-boleh saja. Tapi adabnya dan untuk menjaga keikhlasannya, sebaiknya tidak memaksa, tidak meminta. Sebaiknya, ya. Pak, tolong ya Pak ya, kalau sudah dipotong saya pahain. Kalau bisa paha atas Pak ya. Tidak tepat, cara apa tidak tepat? Itu sudah mengurangi keikhlasan pahala itu. Ya, sudah mengurangi. Asalnya syariat kurban itu, asalnya ikan kurban nggak boleh dapat. Umat dulu. Cuma karena umat Nabi Muhammad dibaik-baik, diberikan kemudahan. Asalnya nggak boleh ngambil. Asalnya karena subhanallah, saya sering ceritakan bagaimana bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat zaman dulu. Jadi contoh Musa misalnya, tongkatnya bisa berubah jadi apa? Ular, dilempar, dipukul ke batu, dari batu muncul 12 mata air. Al-Baqarah 60. Dipukul ke laut, terbuka lautan. Masya Allah. Tapi dengan semua mukjizat itu, maaf, umatnya belum yakin. Ya. Al-Baqarah 55. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. Musa, sehebat apapun mukjizat kamu, kami tidak akan percaya sama kamu sebelum langsung lihat Allah tanpa perantara kamu. Pengaruhnya luar biasa. Umatnya Nabi Isa kurang apa lagi? Nabinya luar biasa. Oleh Allah diberikan kekuatan mukjizat. Dengan izin Allah, Bismillah, biidznillah, yang meninggal bisa bangun lagi, hidup lagi. Penyakit sedang ada obatnya, dokter semua head up, medikal klinis sudah tidak bisa. Biidznillah, dengan izin Allah sembuh. Dengan semua itu belum yakin juga, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Bayangkan, umat Nabi Muhammad, informasi saja, nggak lihat nabinya beriman, nggak lihat nabinya beriman. Umat dulu ada nabinya, nggak yakin nabinya mau dibunuh juga. Umat Nabi Muhammad nggak lihat nabinya beriman. Bapak pernah lihat nabi? Nggak lihat, kok bisa beriman? Kan luar biasa itu, saking luar biasanya. Makanya ketentuan di umat zaman dulu ada yang tidak berlaku zaman sekarang. Misal saya sering ceritakan, kalau zaman Nabi Musa ada kotor, itu nggak bisa pakai bersihkan, nggak bisa, harus sobek baru bersih. Informasi saja, makanya kalau di lampu merah banyak orang yang sobek-sobek, itu umat Nabi Musa, ya sampai sini. Umat Nabi Muhammad tidak, cukup dibersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya, selesai, beres, sudah. Pakai lagi sholat, pakai lagi baca Quran. Dulu korban jangan ambil, sudah berikan semuanya. Umat Nabi Muhammad tidak, kalian boleh ngambil sebagiannya kalau ini dinikmati. Tapi diberikan bagian itu jangan mengurangi kadar keikhlasan kita. Apalagi seperti tadi, korban kambing minta bagian sapi, jadi nggak tepat. Kalau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih jangan, nggak usah. Sudah. Ya, itu bagian pertama. Jadi kalau sahibul korban kemudian tidak mau menerima, misal dengan alasan misalnya dia macam-macam lah. Kalau saya berikan saja pada yang lain atau untuk panitia, itu sah hukumnya, boleh. Ya, boleh. Bahkan nanti bisa oleh ibu bapak ya dengan bijak mengatakan misal Pak, bagian saya gunakannya oleh panitia, itu boleh panitia mengambil bagiannya langsung dimasak, boleh gunakan untuk makan. Sah, karena sahibul korban sudah memberikan. Ya. Termasuk kerabat-kerabat tetap kalau nggak mau ngambil boleh. Imam diserahkan kepada fakir miskin, ya kalau di prioritas, atau silahkan sebagian digunakan untuk dimasak kalau sudah diberikan pada panitianya. Yang terkhusus kalau ada pemberian sifatnya sedekah bukan kurban. Biasanya dari lembaga kepolisian, dari lembaga perusahaan macam-macam kan suka ada ya hadiah sapi, hadiah kambing. Tapi waktu mengasuh pesantren di Lebak Bulus, tukar pun sering pilih 1 sapi, 5 kambing. Ketahuilah itu bukan kurban, itu sedekah.
Kalau bisa, kalau ada yang demikian, itu yang pertama disembelih. Dagingnya silakan mau disate, mau disop, mau dimakan sama-sama bebas, karena itu bukan hewan kurban, itu hewan sedekah, boleh didahulukan, ya, boleh didahulukan. Saya kira terjawab untuk yang ini. Bisa hukumnya kalau sahibul kurban kemudian menyerahkan dulu. Tapi kalau sahibul kurban tidak memberikan, ya, misal tidak memberikan, belum dibagi, jangan coba-coba dimasak duluan. Itu salah, ya. Belum diinformasikan, belum dikasih tahu, sudah dimasak misalnya, ya, itu awas, itu berbahaya, salah fatal itu, ya. Makanya kalau mau gampang, sebelum dipotong, tanya dulu sahibul kurbannya, tanya sahibul kurbannya, Pak, ini ada bagian sekiranya tidak diambil, tidak bisa untuk panitia, kemudian dimasak dulu, ya. Itu sah hukumnya kalau ditanya begitu, boleh, ya. Ustaz, apakah anak soleh yang diadopsi bisa menjadi tabungan mengalirkan pahala bagi yang mengadopsinya, sedangkan itu bukan anak kandung? Bisa. Dengan cara apa? Satu, diajarkan ilmu yang bermanfaat, ya. Awas, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, atau idza matal abdu, seorang hamba meninggal dunia, tidak ada di hadis tersebut idza mata ibnu Adam. Sering menyebar apabila telah meninggal anak cucu Adam. Tidak ada di hadisnya. Itu syarah hadis. Ya, ditafsirkan di syarah hadis. Wa yuqsadu bi al-'abdi aw al-insan wa huwa ibnu Adam. Yang dimaksud dengan manusia itu adalah ibnu Adam, anak cucunya Adam. Ya, maka sering diterjemahkan kalau anak cucu Adam meninggal dunia, itu terjemah hadis, syarah hadis. Inqata sa'iru amalihi, terputus seluruh amalnya, belum amalnya illa min thalath, kecuali 3 hal yang masih melahirkan kebaikan. Ya. Satu, waladin sholihin yad'ulahu, anak saleh yang sering mendoakan. Ya. Walad itu anak biologis kandung. Ya, anak biologis kandung. Jadi walad yalidu melahirkan. Ya, maulud yang dilahirkan, walad anaknya, baik laki-laki atau perempuan. Sering mendoakan kebaikan, beramal soleh. Bahkan kalau bapak ibu punya anak yang baik, rajin sholat dan sebagainya, gak usah diminta, setiap sholat mengalir pahalanya orang tuanya. Setiap baca Quran mengalir pahalanya. Apalagi orang tuanya menyekolahkan di sekolah Quran, subhanallah. Kemudian dirawat, sholatnya rajin, itu investasi luar biasa. Gak rugi lah, gak sia-sia itu, gak sia-sia. Lihatnya jangan sekarang, besok kita lihat jalan kubur. Ya. Gak usah pesan, saya mau pesan dulu di San Diego Hills, satu komplek untuk keluarga besar. Gak beramal, panas juga itu di dalam itu, sempit. Nah, ada pun kalau kita mengadopsi, yang kedua, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Dididik anak itu oleh kita, subhanallah, didik salat, didik puasa, didik dengan pengetahuan, sekolahkan Quran. Maka Masya Allah, walaupun anak itu diangkat oleh kita, karena Allah percaya, saya titipkan pada kamu, karena orang tuanya sudah nggak ada. Kamu yang mampu merawatnya, diberikan kebaikan, ini pahala, amal kebaikan, diberikan. Dirawat sampai tumbuh dewasa, itu subhanallah, pahalanya banyak, luar biasa. Pahalanya banyak. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi. Ya, tadinya sebelum muncul ketentuan di Islam, ya, disebut sebagai anak Rasulullah bahkan. Ya, tapi setelah itu tidak, itu anak adopsi, anak angkat. Tapi subhanallah, dididik menjadi baik. Orang tua baik, anaknya pasti baik, insyaallah. Ya. Yang ketiga, sedekah jariyatin, yang sedekah jariyah. Bukan amal jariyah. Karena amal terbagi dua, ada amal jelek, ada amal baik. Amal baik disebut amal soleh, amal jelek disebut amal sayyi. Wa amilus sayyiat, itu amal buruk. Amilus sholihat, itu amal baik. Tapi kalau sedekah pasti amal baik, pasti amal baik. Bapak nyumbang karpet ke masjid, gak punya cukup uangnya, 25.000 beli mushaf, 25.000 simpan di Masjid Al-Ittihad. Setiap dibaca itu mengalir pada kita pahalanya. Wah, kita mushaf yang mesti ada, modalnya 25.000, pahala kita mengalir. Yang umrah 25 juta saat itu, setelah selesai umrah pahala nanti. Dosa lagi ya berdosa juga. Anda modal 25.000, Masya Allah, pahala banyak. Pahala banyak, luar biasa. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap kemiskinannya adalah takdir, padahal dia tidak bekerja sama sekali. Kemiskinan itu takdir, tapi bukan qadar. Ada qadar, ada takdir, itu lain. Kalau paling gampang, bukan dia Al-Albani nomor hadis yang keempat. Jadi Abdullah bin Mas'ud, ada 4 hal yang ditetapkan kepada kita saat kita mulai sebelum dilahirkan. Inna ahadakum, kita sekaligus akhiri, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, setiap kalian akan dihimpun di perut ibunya sebelum dilahirkan. Arba'ina yawma nutfah, 40 hari pertama berbentuk nutfah, pertemuan antara spermatozoa dan ovum. Tsumma yakunu min dzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu min dzalika mudghah,
40 hari ketiga usia 40 menjadi mudghah, janin yang sudah mulai berbentuk. Sampai sekarang di istilah kedokteran, saya membimbing ada beberapa mahasiswa kedokteran. Itu diktat mereka awal-awalnya itu ada diktat tentang tumbang, fase pertumbuhan dan perkembangan. Subhanallah, istilah mudghah itu istilah hadis, itu dipakai di istilah kedokteran. Disebutnya mudghah. Nah, saat 4 bulan itu, pemain selalu ilaihil malak, maka diutuslah seorang malaikat, wa yu'maru bihi roh, diperintahkan meniupkan roh dengan izin Allah, wa yu'maru bi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. 4 hal ini 2 disebut dengan qadar. Qadar itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan zaman azali, tidak bisa dirubah sampai dengan meninggal dunia. Walaupun kita berdoa nangis darah, tidak akan berubah. Tidak. Apa itu? Satu rizkinya. Satu dekat rezeki. Rezeki tidak akan berubah. Si fulan diberikan rezeki sampai meninggalnya sesuai dengan kemaslahatannya. Misal, si A ada 100 juta, si B 100 miliar, si D 1 triliun. Kalau belum tercukupi rezekinya nggak akan meninggal. Tapi itu disebut dengan kadar dan tidak akan berubah. Tugas kita berikhtiar saja. Kadar itu sengaja dirahasiakan menjadi misteri supaya kita semangat mencarinya. Coba misalnya kalau disampaikan Pak Lukman jatahnya selama hidup itu 1 miliar. Sampai siang ini sudah diambil 999.999 rupiah. Tinggal berapa? Wah, itu udah gak enak makan, gak enak minum, dikit aja gitu ya. Begitu capek, ya Allah capek, tiduran. Ya, terus capek temannya langsung sikat, Pak minum dulu. Begitu minum habis 1.000 tuh setengah minuman, baru 2 setel habis, meninggal saat itu. Mungkin terjadi. Jadi dirahasiakan supaya kita semangat cari makmurkan. Yang ini kan untuk dunia itu mengikuti untuk akhirat dulu, ya, misal saya supaya sholatnya bagus harus punya pakaian untuk aurat, cari pakaian yang terbaik, kerja cari rezeki, ya. Sholatnya sudah bagus, mau zakat, ketika menambah lagi jangan cuma dunia. Aduh, garasi kurang nih, kerja untuk buat garasi. Sudah ada garasi, motornya belum ada, kerja untuk cari motor. Garasi semakin meluas, kerja cari mobil. Nah, itu capek. Saya sarankan penuhi kebutuhan ibadah, dunia akan mengikuti. Saya kasih contoh ini. Kita bangun malah menangis kepada Allah, ya Allah, hamba usia sudah 30 tahun bisa, atau 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini sholat 4 alhamdulillah ya Allah terjaga dengan baik. Tapi sampai hari ini hamba belum bisa maksimal menunaikan rukun Islam yang ketiga, berzakat ya Allah. Hamba mohon kepada sebelum meninggal, karuniakan hamba ya Allah kemampuan untuk berzakat 25 juta supaya bisa disebarkan banyak orang yang bisa mendapatkan. Zakat itu berapa persen? 12,5%. Kalau minta 25 juta artinya berapa persen itu? 1 miliar. Ya. Minta 1 miliar kan? Dikasih oleh Allah 1 miliar. Dipakai zakat 25 juta, 975 juta aja itu untuk bikin garasi, ya untuk rumah, anak sekolah. Alhamdulillah itu. Dunia mengikuti. Tapi kalau cuma bikin garasi capek itu. Belum dibikin zakatnya nggak keluar. Terus cicilan belum rampung. Susah, hidupnya susah. Gak percaya silahkan coba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. Anda tingkatkan takwa kepada Allah. Masya Allah, kesulitan diurai, rezeki mengalir tanpa henti, gak bisa dibatasi. Ya. Orang lain punya mobil tapi capek, habis bensin beli sendiri, kan? Ganti oli ganti sendiri, cuci di sendiri. Ada orang yang Masya Allah begitu mau ada aktivitas mobil datang. Atau kadang-kadang tinggal tunjuk begini, mobil berhenti. Hari ini warna kuning, besok warna hijau. Angkat juga apa-apa ya, ini bayarin orang lain. Itu luar biasa, Masya Allah. Yang kedua ajal, wa ajalihi ajal, batas meninggalnya. Gak tahu kapan meninggal, tidak tahu. Dirahasiakan supaya kita semangat. Karena itu kata para ulama, kalau Anda terpikir berbuat maksiat, bayangkanlah saat itu akan meninggal, pasti baik terus, pasti. Misal ibu sedang pengajian, Masya Allah sudah 40 tahun konsisten pengajian, ya. Tiba-tiba ada yang ngajak gosip misalnya, maka bayangkan saat gosip itu meninggal. Bayangkan, baru mau gosip, baru 4 detik meninggal, ditulis oleh malaikat. Ibu yang rajin taklim selama 40 tahun ini meninggal dalam keadaan gosip selama 4 detik. Wah, ruginya luar biasa. Ya, termasuk bapak yang masih aktif bekerja, saat tanda tangan proyek yang tidak jelas, fee yang tidak wajar, hati-hati. Bayangkan saat kasih fee itu kita meninggal. Hati-hati. Sholat tiap waktu, anak dididik meninggal dalam keadaan nyokok orang lain.
meninggal dalam keadaan tanda tangan proyek yang tidak jelas. Ketika Anda beralih, insya Allah kebaikan. Dan hati-hati, kata Nabi, amar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, rata-rata. Wa qalilu ma yazidu ala dzalik, sedikit yang melampaui itu. Ya. Jadi kalau sebelum itu pun ada yang meninggal dunia. Setelah itu pun ada, tapi rata-rata 60 sampai 70. Kalau hari ini yang sudah 50 tahun berarti jatahnya berapa? 13 tahun lagi. Kalau hari ini sudah 62 tahun 11 bulan berarti jatahnya tinggal. Enggak usah ada pantangan, segera dimakan saja ya. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang dua terakhir disebut dengan takdir. Bukan ada takdir. Takdir itu ketetapan Allah berdasarkan ikhtiar kita, ikhtiar makhluk. Pilih. Allah yang katakan, Anda mau ke Bandung lewat puncak atau lewat Cipularang? Begitu lewat puncak, ketetapan Allah tiba. Lewat Cipularang, ketetapan Allah tiba. Dikasih pilihan. Nah, yang termasuk pemilih ini adalah satu, wa amaluhu, amal perbuatan kita. Silakan pilih. Sekarang hari Ahad. Ada yang mau olahraga, silakan. Mau wisata, silahkan. Bapak Ibu memilih untuk taklim. Allah, pahala datang. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang diberikan beban, tapi tidak akan melampaui beban kehidupannya. Mampu menunaikan. Tidak akan diberikan tugas kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Lahan maka sahabat silahkan pilih. Ada berkumandang mau olahraga, silahkan berpilihan. Ya, mau ke masjid sholat, silahkan. Lahan dapat pahala. Meninggalkan sholat, walaiha maktasabat, itu pilihan. Kadang-kadang manusia salah memilih, diturunkan hidayah Allah supaya pemilihnya itu benar. Saking sayangnya Allah. Yang terakhir, yang keempat, ini yang ditanyakan. As-sa'idul huwa syaqiyun, bahagia atau sengsara, miskin atau kaya, itu pilihan. Silakan berusaha, ikhtiar. Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Kalau dengan berikhtiar, misalnya maaf ya, dia tidak mampu mengangkat kesejahteraan kita, maka itulah ketetapan Allah yang ditetapkan dalam dasar ikhtiar kita. Kamu jangan terlalu kaya, nanti sombong. Cukup sampai situ saja. Begitu kaya dibuat gagal lagi, dibuat miskin lagi, bangkrut lagi. Memang kita di situ amalan kebaikannya. Kalau dibuat kaya banyak sombongnya. Tadinya mau masjid rajin, ya. Ikhlas. Dikasih motor satu, mau berangkat aja padahal rumahnya di situ, motor kompek dulu besar. Dan Pak, yuk perlu boncengan mungkin, ya, ada amal kebaikan. Udah lihat kan, gugur. Begitu ganti mobil, baru mobilnya satu, udah luar biasa. Keluar dari mobil, kakinya nggak gampang sama tangannya. Kecil anak gitu ya. Ya. Nah, itu pilihan, itu pilihan. Masya Allah. Ada orang kaya sombong? Ada, namanya kolon. Ada di Quran namanya kolon, Al-Qasas, ya, dari ayat 77 sampai 80. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu anak cucunya kolon. Sampai hari ini kalau belum tobat tuh. Pejabat juga ada pejabat sombong. Ada namanya Firaun. Ada. Hati-hati, hati-hati. Jadi ibu miskin ataupun kaya itu pilihan ikhtiar kita. Silakan ikhtiar, silakan bekerja, ya, silakan ikhtiar. Kalau ketetapan Allah melahirkan kita hal yang lain sesuai dengan ketetapan Allah, maka itu yang paling bagus, yang terbaik. Kalau pada saat kita lahir orang tua tidak akikah untuk kita, sekarang telah dewasa kita harus korban dulu atau akikah dulu. Ini pun sama yang tahu berbeda. Baik. Maaf, siapa yang tanya? Ibu. Ya. Alhamdulillah, ibu tanya. Saya kasih buku nanti. Nanti di sini ada jawabannya, saya tuliskan. Ibu dan bapak sekalian, maaf, untuk akikah ketika menyatu dengan kurban, dilihat situasi. Kalau pada situasi itu dia memenuhi 3 waktu, maka akikah didahulukan. 3 waktu ini tercantum di hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi sendiri langsung menafsirkannya. Ya, waktu akikah itu yang prioritas adalah hari ke-7 saat dilahirkan. Bila tak mampu hari ke-7, hari ke-14. Bila tak mampu hari ke-14, hari ke-21. Itu hadis yang langsung dari At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi sendiri yang menafsirkan. Alhamdulillah, kita 1 menit. Langsung saat itu. Tapi kalau sudah lewat waktunya, itu seperti salat sunnah qobliyah subuh sudah lewat waktu. Hukumnya sunnah muakkadah bukan wajib. Maka sudah tercatat pahala kebaikannya tanpa dia harus berakikah. Kalau sudah dewasa belum diakikahi juga, apakah akikah sendiri? Tidak. Akikah itu kesunahan yang berlaku bagi orang tua, bukan bagi anak. Bukan bagi anak. Maka pada saat itu kurban didahulukan. Tapi kalau masih berlangsung dengan akikah, akikah didahulukan. Ya. Misal hari ke-7 lahir anak, kita dahulukan akikah. Kurban bisa tahun selanjutnya. Jelas ya? Saya kira ini cukup. Ini untuk ibu yang bertanya, mudah-mudahan dapat kebaikan.
Sudah masuk waktu sholat, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan tolong tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat Ustaz lain yang lebih baik dan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.